Dan hari pertama libur panjang, arus lalu lintas menuju arah Puncak Bogor, Jawa Barat seperti biasanya membludak. Jumat pagi ribuan kendaraan mengular di kilometer 40 Jagorawi, Gadok hingga Megamendung. Hingga Jumat pagi sedikitnya terpantau hampir 30.000 kendaraan berjejalan untuk menuju Puncak. Walhasil ribuan kendaraan dari arah Jakarta terjebak selama berjam-jam di kilometer 40 hingga menjelang gerbang tol Ciawi. Antrean bahkan terus mengular di ruas Simpang Gadok hingga Megamendung. Sementara petugas Satlantas Polres Bogor kewalahan untuk mengatur arus, penerapan sistem satu arah bahkan terlambat dari jadwal biasa. Polisi menyiagakan lebih dari 200 personil untuk mengurai kemacetan jalur Puncak sepanjang libur panjang kali ini. Dan diperkirakan lonjakan kendaraan wisatawan menuju Puncak masih akan terus bertambah hingga esok hari. Liburan? Iya. Sama siapa? Sama keluarga, Pak. Ya, ini udah berapa lama aja Pak Puncak? Udah keluar dari jam 5 sampai sekarang. Masih kena ya? Salalin hari ini lebih khusus karena hari ini merupakan hari libur nasional, sehingga kita akan berlakukan penutupan dari arah Cianjur ataupun pelaksanaan one way itu lebih awal dibandingkan hari libur yang biasanya. Yaitu pada pukul 07.15 kita sudah berlakukan one way dari arah bawah ke atas. Dan kita akan melaksanakan penutupan dari arah Cianjur itu di daerah Masjid At-Taun. Sehingga proses ini sedang berjalan, diperkirakan pada pukul jam 08.00 itu sudah full one way ke atas. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Mumtazah Catra Diningrat di kawasan Puncak Bogor dan juga ada Roby Sofwan Amin yang ada di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Taza terlebih dahulu. Taza, bagaimana kondisi lalu lintas siang ini? Kalau tadi pagi cukup padat begitu, orang jadi malas untuk ke puncak atau justru bertahan. Bagaimana dengan siang ini? Ya, selamat siang Ibar. Kalau siang ini memang di sepanjang Jalan Raya Puncak cukup ramai namun masih lancar. Ini juga diakibatkan oleh diberlakukannya sistem satu arah Puncak Jakarta menuju Puncak saja yang diberlakukan pada pukul 7.30 pagi hari tadi dan yang baru saja selesai pada pukul 11 siang tadi. Dan saat ini kalau Anda lihat memang baik dari arah Puncak yang ingin menuju ke Jakarta dan juga sebaliknya banyak sekali kendaraan yang melalui kawasan ini dan juga masih ramai lancar hingga saat ini. Dan memang diperkirakan bahwa pada jam sekarang ini, Iqbal, jumlah kendaraan dari Jakarta yang ingin menuju ke Puncak diperkirakan menurun karena adanya sholat Jumat yang akan dilakukan oleh jemaah Muslim pada siang hari nanti. Namun begitu memang diperkirakan mulai pukul 2 siang hari nanti memang akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang masuk tol Jagorawi yang ingin menuju ke arah Puncak pada sore hari ini, sehingga kemudian diperkirakan setelah pukul 2 siang hari nanti akan kembali diberlakukan sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak saja begitu. Dan memang diperkirakan ada kurang lebih 31.000 kendaraan yang melalui Jalan Raya Puncak ini pada Kamis kemarin dan diperkirakan angka yang sama akan terjadi pada hari ini begitu. Sebelumnya dari pihak Jasa Marga sendiri memang memprediksikan bahwa puncak arus mudik ataupun arus berlibur pada libur akhir pekan panjang ini akan terjadi pada hari Kamis 13 April kemarin dan juga pada hari ini begitu, mengingat ada sejumlah perusahaan swasta yang baru saja akan memberlakukan libur bagi karyawannya mulai hari ini begitu. Kita akan lihat bagaimana peningkatan jumlahnya. Dari Jasa Marga sendiri juga akan memperkirakan bahwa ada peningkatan jumlah kendaraan sebesar 11% dari normalnya 97.000 kendaraan menjadi 114.000 kendaraan yang masuk dari gerbang tol Cibubur Utama untuk menuju ke gerbang tol Ciawi. Tadi pagi Iqbal sempat terjadi antrian menuju ke gerbang tol Cibubur Utama begitu sepanjang 600 meter untuk menuju ke kawasan gerbang tol keluar Ciawi, dan dari kilometer 40 pun juga terjadi antrian yang panjang menuju ke gerbang tol Ciawi kurang lebih 4 hingga 5 km begitu, di mana para pengendara yang melalui kawasan ini harus menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam untuk keluar di gerbang tol Ciawi menuju ke arah Puncak begitu. Dan juga terjadi kepadatan lalu lintas di sekitar rest area ataupun tempat istirahat di kilometer 45 Ciawi akibat banyaknya kendaraan yang berhenti di sana, sehingga kemudian bagi kendaraan yang masuk dan ingin keluar kemudian harus menghabiskan waktu hampir 20 menit begitu. Dan terjadinya kepadatan ataupun antrian yang mengular ini juga diakibatkan adanya penyempitan jalur Iqbal yang memasuki kawasan Simpang Gadok, di mana ada 4 jalur yang dipergunakan oleh pengendara mulai dari kilometer 40 hingga keluar di gerbang tol Ciawi hingga menuju ke Simpang Gadok menjadi 1 jalur saja, sehingga kemudian terjadinya antrian untuk masuk ke Simpang Gadok. Namun begitu setelah Simpang Gadok
memang arus kendaraan cukup lancar menuju ke arah puncak hingga saat ini, dan sejak pukul 11 tadi dipastikan bahwa masih akan ramai lancar hingga sore hari nanti, di mana nantinya diperkirakan akan kembali terjadi peningkatan jumlah pengendara dari Jakarta yang ingin berlibur di kawasan puncak, Iqbal. Taza, berdasarkan pengamatan Anda di lapangan, kalau seandainya saya mau ke puncak hari ini, apakah Anda punya waktu yang bisa saya bersama keluarga begitu untuk berangkat? Kapan waktu yang tepat untuk saya bisa ke sana? Apakah malam hari yang justru lebih lengang atau justru sore hari? Kalau dilihat dari trennya, Iqbal, memang sebelum pukul 4 pagi tadi memang cukup lancar ya, Iqbal. Setelah pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi hari tadi memang lebih sedikit kendaraan yang naik ke arah puncak dari Jakarta, Iqbal. Namun begitu setelah pukul 5 kemudian nampak banyak sekali kendaraan yang mulai memadati tol Jagorawi sehingga terjadinya antrian masuk ke Cibubur Utama. Memang ini terlihat sekali, Iqbal, dan bahkan pada pukul 5.30 tadi banyak sekali kendaraan yang masuk melalui Cibubur Utama, dan dampaknya pada pukul 6.30 saja sudah terlihat antrian yang mengular, Iqbal, memasuki gerbang tol keluar di Ciawi sepanjang 5 km. Jadi bisa dipastikan bahwa antara pagi hari tadi hingga sore hari nanti memang akan cukup parah di antara kilometer 40 hingga kilometer 46 di Simpang Gadok, Iqbal. Namun begitu setelah Simpang Gadok memang diharapkan akan terus seperti ini kondisinya, Iqbal, di mana para kendaraan bisa melaju dengan lengang dengan kecepatan lebih dari 30 meter untuk menuju ke sejumlah lokasi favorit bagi para pelancong di musim libur seperti ini, baik ke Taman Safari Indonesia, ke Masjid Atta-Awun, ataupun ke Pasar Cisarua, Iqbal. Baik Taza, terima kasih atas informasi yang cukup lengkap dari Anda. Jangan lupa pulang nantinya, takut kemacetan nantinya. Selanjutnya kita ke Bandung, ada Robi. Halo, selamat siang Robi. Ini bagaimana arus lalu lintas warga yang akan berlibur di Bandung sejauh ini? Karena Bandung ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi warga Jakarta juga. Mungkin bisa Anda jelaskan? Nggak bisa. Ya Iqbal. Robi. Ya. Sementara pantauan dari Bandung, arus lalu lintas di Tol Purbalunyi juga mengalami peningkatan. Jika secara keseluruhan peningkatan data yang ada di Jasa Marga mencapai 40%. Tetapi yang masuk ke Tol Purbalunyi ini diprediksi sekitar 10%. Nah, ini terlihat tadi malam di exit Tol Cileunyi mengalami kepadatan arus kendaraan yang mencapai 2 km. Nah, sementara di pintu tol Paster sendiri sampai dengan pagi ini tadi belum terlihat. Diprediksi peningkatan kendaraan di pintu tol Paster akan terjadi pada siang ini karena dipastikan atau dimungkinkan mereka akan berlibur menghabiskan waktu dari mulai hari Jumat ini, Sabtu, kemudian sampai dengan Minggu. Dan beberapa tempat tentunya yang selalu menjadi idola atau menjadi destinasi tujuan di Kota Bandung yang paling menarik yaitu di kawasan Lembang tentunya, selain itu juga di Kota Bandung. Nah, seperti di saat ini saya melaporkan, yaitu di kawasan Taman Sejarah, terlihat dari pagi wisatawan dari Kota Bandung sudah memadati tempat ini. Orang tua bersama anak-anak memadati kawasan wisata sejarah yang dilengkapi dengan pemandian anak-anak. Nah, ini cukup seru sekali dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi idola warga Bandung. Selain itu juga banyak taman tentunya di Kota Bandung yang didesain cukup menarik dan menjadi tidak hanya warga Kota Bandung tetapi dari luar Bandung seperti Teras Ciamplas yang kemarin baru dikunjungi Presiden Joko Widodo. Ini juga menjadi destinasi yang saat ini paling menarik. Dan tentunya destinasi wisata lain di Kota Bandung yang sudah ada juga tidak kalah ramainya, Iqbal. Robi, sepertinya promosi Anda benar-benar membuat warga Jakarta semakin ramai nantinya yang datang ke Bandung. Baik, terima kasih Robi atas informasinya. Sebelumnya juga sudah ada Mumtazah Catra Ningrat yang melaporkan langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Arus lalu lintas di Tol Cipularang juga terpantau mengalami peningkatan. Kendaraan pribadi dari arah Jakarta menuju Bandung terus memadati jalur ini.
Seperti yang Anda lihat, Jumat pagi di kilometer 82 dan 85, tepatnya di wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat. Kendaraan hanya mampu melaju dengan kecepatan antara 40 hingga 50 km per jam. Dan libur panjang bersama dengan pasca dan akhir pekan membuat banyak warga Jakarta dan juga sekitarnya yang berkunjung ke sejumlah tempat wisata di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Dan diperkirakan arus kendaraan masih ramai mengingat waktu libur yang masih cukup panjang. Nah, ini libur panjang akhir pekan artinya kesempatan rehat ke sejumlah lokasi wisata favorit. Sudah ada Wida Subianto di Surabaya dan juga Femi Afriyadi yang ada di Jakarta. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Wida, ini tempat wisata mana yang ramai dikunjungi oleh warga saat ini, yang lagi hits begitu? Ya Iqbal, meskipun banyak sekali lokasi wisata baru di Surabaya dan juga di Jawa Timur, kemudian juga banyak sekali tempat pusat perbelanjaan yang populer di Surabaya. Namun kalau berbicara tentang libur long weekend, kemudian liburan panjang, ini tetap beberapa ikon wisata kota Surabaya ini selalu membludak dikunjungi oleh pengunjung yang tidak hanya berasal dari Surabaya, namun juga masyarakat sekitar Jawa Timur. Misalnya tempat saya berada saat ini, Iqbal, ini adalah Kebun Binatang Surabaya. Jadi meskipun beberapa tahun terakhir kita tahu ada banyak berita miring tentang Kebun Binatang Surabaya, namun faktanya kebun binatang tertua di Jawa Timur ini juga masih ramai dikunjungi pengunjung. Ini diprediksi sampai minggu besok ini akan ada 30.000 pengunjung, Iqbal, yang akan mendatangi di Kebun Binatang Surabaya. Jadi kenapa sampai begitu selalu ramai, lebih-lebih di saat Lebaran, kemudian juga di libur sekolah, kemudian juga akhir pekan seperti ini yang cukup panjang 3 hari. Ini dikarenakan yang pertama, Kebun Binatang Surabaya ini berada tepat di tengah kota Surabaya, kemudian juga ada sekitar 2.200 satwa yang dipamerkan di sini dari 300 jenis satwa. Kemudian juga tidak hanya pendidikan konservasi satwa juga di sini, namun juga ada permainan lainnya seperti outbound, kemudian juga ada perpustakaan, ada taman-taman di sekitar Kebun Binatang Surabaya maupun di dalamnya. Hanya dengan tiket sebesar Rp15.000 dengan syarat ini tingginya di atas 85 cm. Jadi kalau di Kebun Binatang Surabaya ini batas tiket tidak berdasarkan dari usia, namun dari ketinggian. Karena menurut pengelola ini banyak yang dulu ketika ditentukan tarif berdasarkan usia, banyak yang bilang menurunkan usianya. Namun kalau berdasarkan ketinggian ini tidak bisa menipu. Jadi kalau sudah 85 cm ke atas ini wajib membayar tiket Rp15.000 dan bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di Kebun Binatang Surabaya mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Tak hanya itu, tidak hanya satwa, kemudian juga perpustakaan, taman-taman, area bermain, outbound seperti flying fox, kemudian trampolin, namun juga taman-taman wisata di dalamnya ini memberikan kesempatan keluarga yang berwisata di sini ini untuk bisa menikmati makan siang ataupun camilan ini di bawah rindangnya pohon-pohon yang ada di Kebun Binatang Surabaya ini. Dan tidak hanya fasilitas itu saja, Iqbal, di libur panjang akhir pekan ini pengelola juga menambahkan beberapa atraksi. Di antaranya adalah feeding time, yakni pemberian makan. Kalau hari ini saya sempat melihat pemberian makan langsung ikan arapaima dan juga buaya. Jadi kalau untuk hari-hari biasa pemberian makan ini tidak dipertontonkan langsung begitu kepada pengunjung. Jadi biasanya pagi hari ini pengelola ini membersihkan kandang sekaligus memberi makan. Namun kalau untuk Jumat, Sabtu, Minggu ini nantinya akan ada pertunjukan beberapa satwa yang diberikan makan langsung. Dan selain memberikan makan langsung, ini juga pawangnya ini memberikan informasi ke pengunjung. Misalnya ikan arapaima yang panjangnya 2-3 meter ini ternyata adalah ikan terbesar air tawar di dunia, dan untuk di Kebun Binatang Surabaya ini didatangkan langsung dari Sungai Amazon Brazil. Jadi saya saja, Iqbal, yang baru liputan pagi ini di sini jadi mengetahui oh ikan arapaima ini adalah salah satu ikan tawar terbesar di dunia. Tak hanya itu, selain itu juga banyak sekali pengetahuan yang didapatkan terkait satwa di sini, diantaranya seperti ikon dari Kebun Binatang Surabaya yakni komodo yang merupakan cukup sukses di Surabaya karena waktu didatangkan ini hanya ada 4 ekor, saat ini ada 72 ekor di Kebun Binatang Surabaya ini. Iqbal.
Wida, menarik sekali. Tapi saya tidak mau berlama-lama karena saya takut mengganggu liburan Anda bersama keluarga tercinta ataupun mungkin bersama teman-teman di Surabaya saat ini. Terima kasih Wida. Selanjutnya kita akan bergeser. Sekarang kita lihat bagaimana warga ibu kota untuk memanfaatkan libur panjang hari ini, tepatnya di kawasan Kota Tua Jakarta. Sudah ada Femi Afriyadi. Femi, sepertinya di sana juga tidak kalah dengan Surabaya. Seperti apa suasananya? Bisa Anda jelaskan karena Anda langsung ada di sana? Ya, tentu saja Iqbal, saya tidak mau kalah dengan Robi yang ada di Bandung atau Wida yang di Surabaya. Saya ingin memperlihatkan kepada Anda bagaimana kondisi dan suasana di Jakarta sendiri. Kalau saya sudah menunjuk ke arah belakang saya ini, tentu Anda sudah paham sekali dan orang-orang di Jakarta ini sudah sangat familiar dengan bangunan yang satu ini. Ini adalah Museum Fathahillah dan sudah pasti bisa ditebak saya berada di Kota Tua Jakarta. Dan seperti yang Anda lihat juga bagaimana suasana saat ini, walaupun cuaca ataupun matahari bersinar cukup terik, tapi antusiasme warga untuk menikmati liburan akhir pekan, liburan nasional hari ini yang bisa dikatakan long weekend untuk beberapa hari ke depan ini cukup tinggi. Di sini Anda lihat beragam aktivitas dilakukan, ada yang melakukan aktivitas cycling begitu, bersepeda yang dilengkapi juga dengan berbagai macam topi, dan ada juga aktivitas-aktivitas lain seperti fotografi, ada juga banyak aktivitas lain yang bisa Anda saksikan di tempat ini. Ini memang bisa dikatakan salah satu tempat yang sangat lumrah dikunjungi oleh masyarakat di ibu kota khususnya, karena memang selain lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang strategis, ini juga bisa dikatakan tempat wisata yang murah meriah begitu, karena dengan menyewa sepeda seperti ini saja Anda hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp20.000, yaitu sudah termasuk sepeda selama 30 menit dan juga mendapatkan topi agar bisa terlindung dari sengatan matahari. Ini tentu menjadi satu hal yang favorit bagi masyarakat yang ada di sini. Begitupun juga dengan suasana-suasana lain, dengan bangunan-bangunan klasik tempo dulu zaman Belanda ini merupakan satu hal yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Tidak hanya masyarakat lokal tapi juga turis-turis asing juga tadi sempat berlalu lalang di kawasan ini. Namun sayang memang di hari libur nasional seperti sekarang, museum-museum yang ada di sini seperti Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Seni Rupa, Museum Bank Mandiri dan juga kantor pos ini harus ditutup untuk sementara waktu. Karena memang seperti itu aturan main yang berlaku di sini, karena untuk Sabtu dan Minggu ini sudah bisa kembali dibuka. Jadi memang yang bisa dinikmati untuk saat ini, hari ini hanya di kawasan pelataran Taman Fathahillah ini saja yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Jadi memang ada yang bilang bahwa tidak bisa melupakan sejarah, jangan pernah melupakan sejarah. Ini Presiden Soekarno pernah bilang begitu. Jadi memang sudah tepat rasanya kalau memang waktu long weekend Anda dan keluarga hari ini dihabiskan di tempat-tempat seperti ini, karena dalam program revitalisasi ini pun juga semua bangunan-bangunan di sini sudah tampak megah dan walaupun tidak merusak struktur aslinya, tapi ini bisa menjadi daya tarik untuk sekedar berfoto-foto begitu. Iqbal. Menarik sekali Femi, tapi saya iri dengan teman-teman semuanya bisa liputan sekaligus bisa berlibur bersama teman-teman di sana di tempat masing-masing. Baik, terima kasih Femi Afriyadi yang melaporkan langsung dari Kota Tua Jakarta, dan sebelumnya juga sudah ada Dian Wida yang ada di Surabaya, Jawa Timur.